tempat luas, tidak terlalu sempit dan tidak panas, apalagi jika ada pembelian tiket OTS. Panitianya siaga, karena kajian event kemarin nunggu 2 jam hanya untuk beli tiket OTS doang dan kepanasan di luar sudah. Komen tidak ada nih. Kepanasan di luar, sudah gitu dalam gedung juga sempit, susah jika ingin keliling. Kacau ya sama. Katanya ngantrinya sampai SPBU. Ya. Itu ngantri sampai SPBU tuh kayak mana ya? Ini ngantri kostum apa ngantri bensin? Nanti ngantri bensin. Nggak ngantri tiket, kostum semua. Kemarin ada sih di video ada sempat aku tengok dia ngantri ngular gini loh memang. Saya suka lomba itu yang banyak kategori seperti best in best gitu. Jadi ada peluang menang walaupun saya jarang menang. Terus paling suka kalau event sesuai rundown, tidak molor jam mainnya, karena kan kalau sesuai rundown disiplin. Nah, bagus lah kalau memang ya. gitu. Kategori best berarti Banyak lah best. ya best banyak kostum. kategori lah berarti yang dia pengen ya. Jadi ini ada 2 hal lah yang perlu kalian tahu gitu lah. Generasi juri. Oke. Latih para cosplayer baru, bosan nengok jurinya itu aja. Tapi sebelumnya aku kasih tau dulu, aku sih berharap nih yang nanya ini orang yang juga ikutin Kazari Workshop. Karena supaya nggak cuma sekedar omdo kan, maksudnya Atau minimal ikut perform kompetisi lah. ya supaya nanti takutnya kan gini lah, kita punya hak buat komentar, cuman sebisa mungkin kita juga jadi pelaku gitu. Silahkan. Halo guys, kembali lagi di channel KZR dan aku Valdi. Coach Justin. Udah aku darin. Oke. Kemarin semalam gitu ya, 2 hari yang lalu kita ada buat NGL soal harapan event teman-teman yang ingin diadakan di Medan. Iya. Jadi di sini karena sifatnya harapan atau ekspektasi kan, ekspektasi dan tidak yang namanya ekspektasi tapi tidak mungkin semuanya bisa direalisasi kan. Realisasikan, betul. Nah, supaya ini juga ada bahan edukasinya, kita ingin memberikan realita yang ada di lapangan. Maksudnya kita kasih feedback lah, walaupun ini kan namanya keinginan kan sah-sah aja semua orang. Seenggak masuk akal keinginan kalian kan sah-sah aja. Iya. Tapi kita memberikan edukasi lah supaya tahulah, sama-sama tahulah di event itu aslinya kayak gimana. Oke, siap. Aku takut. Oke, membuka NGL atau buka Shopee sama warnanya soalnya. Aduh, hai banyaknya. Banyak Bang. Lumayan. Tapi sebenarnya isinya kebanyakan sih mirip-mirip. Oke. Poin-poinnya ya. Pertama, dan sebenarnya sih banyak yang simpel-simpel aja sih. Nah, Nih yang pertama, harapannya gimana event yang kamu suka? Sama aku buat di NGL itu harapan event gitu lah. Ini yang pertama, di indoor, tempatnya luas, terus banyak gamenya Amin. Berarti dia pengennya tempatnya itu yang teduh, dingin. luas, terus juga banyak game lah, games games di dalamnya. Lah, gua tahu tuh di mana. Gua sebenarnya. Tapi game anak-anak udah. Gimana anak? Oh ya. Anak-anak. Buat event dini di Time Zone. Bisa. Indoor banyak gamenya. Ah. Kalau misalnya lagi sepi pasti luas itu. Bisa. Ada yang mau respon? Itu ya harapan semua orang sih Iya. kayaknya. Tempatnya nyaman, dingin, habis itu luas, terus banyak mainan supaya bisa Banyak. dieksplor kan. Tapi ya itu perlu budget sih. Tapi banyak. Biasanya harusnya. Tapi kalau banyak game aneh lah, gamenya ini kayak mana dulu gitu. Dia maunya gamenya kayak mana Kak Bang? Apakah gamenya tuh dari yang buat acara atau game-game yang Dari booth, dari tenan. booth mungkin tenan atau kayak yang dibilang Om tadi Iya. Time Zone, Iya. Amazon, Atau game yang kayak kemarin cosplay ada buat game kan? Iya, ada. Mini-games. Game-game kayak gitu Sand kah? Rally, iya. Atau games-games kayak Tekken. Banyak sih jenis game. Game ini banyak aspeknya. Mungkin kalau game yang kayak yang di boot mungkin ada itu satu. Kalau game-game yang kayak saya bilang tadi Amazon atau Time Zone ya tergantung tempat lah. Iya. Tapi kalau misalnya ada kena weekend, ya pasti rame. Tempat seluas apapun ya ujung-ujungnya pasti kelihatan sempit kan. Betul. Oke, next lah ya. Mirip sini. Ini mungkin bisa aku bilang kebanyakan ini yang ngisi itu yang komplain sama event sebelumnya. Yang mana tuh? Event sebelumnya kan ada juga. Yang mana tuh? Iya. Tidak sumpah, Tidak sumpet. Satu. tidak melebihi kapasitas dan mendingan bersifat publik, tidak ada pertiketan.
Ya, aku kayak tahu sih event mana itu. Ya. Tahu Sir? Hah? Tahu Sir? Yang mana tuh? Ya, Jawab, Sir. sama sih, sama kayak yang tadi sebenarnya orang Iya. pengennya yang luas, nggak sumpek, ya nyaman gitu kan, ya sama sih bang. Iya, tapi memang yang namanya event pasti ada plus minus kan. Maksudnya kalau misalnya kita mau nyaman, kayak tadi banyak game, artinya exhibitionnya tuh atraktif, tenan-tenannya mungkin mendukung buat acaranya. Pasti mau nggak mau harus tiketing, karena agak susah memang ngebalance antara supaya dia murah. Jangankan free lah, murah aja susah gitu lah. Murah, dapat tempatnya luas, apalagi ya balik lagi dengan game-game tadi yang dia mau itu lumayan susah buat nerapi semuanya, kecuali ada unlimited budget kan. Iya, betul. Memang dari mana gitu, mungkin Dede kan kaya raya. Amin. Amin. Mau tahu dia mau menyumbangkan semua kekayaannya buat event cosplay kan. Amin. Bisa aja direalisasiin, cuma kalau kenyataannya nggak segampang itu. Mungkin karena orang udah pasang ekspektasi duluan. Iya, Wah, benar. ini pasti pecah nih kayak yang tahun lalu. Ternyata pecah piring. Betulan pecah sih. Betulan pecah. Kepala yang murah. Sebenarnya dibilang sumpek ya, semua event pun kalau rame orangnya pasti sumpek Iya. ya. Cuma mungkin level sumpeknya berbeda dia. Ada yang kayak pajak pagi, ada kayak Iya. ya itulah. Ya, tapi memang kalau di event sebelumnya nih kita udah tahu lah eventnya kan. Memang kalau menurut aku pun kapasitasnya sama jumlah yang datang itu memang nggak seimbang. Sangat-sangat tidak seimbang. Itu mungkin jadi koreksi lah buat IO-nya kan. Karena kan Ya. event ini kan event cosplaynya bukan kayak pesta nikahan. Gitu. Iya. Orang nikahan kan yang datang bergantian gitu. Jadi kapasitas 500 tapi yang diundang 2000 bisa kan jamnya bisa. Kalau ini kan nggak bisa gitu. Iya. Kapasitas 500 yang datang 2000 ya udah lapang ngap di dalam. Iya. Belum lagi jadi ayam. Jadi ayam lah, kayak PP gitu, kandang ayam. AC-nya pun yang tadinya dingin kan. Aku iya. tanya sama Nggak beberapa orang yang pernah kayak nikahan di situ, undangan di situ, katanya tuh dingin gitu. Cuman kan karena kemarin melebihi kapasitas, sama sekali nggak ada. Yang ada cuma aroma-aroma perwibuan. Waduh. Pasti tidak pakai Rexona. Iya, Pasti tidak. Tapi ya itulah sebenarnya kalau di dalam memang rame, kalau yang tukar-tukaran nggak bisa, orang stay di situ juga Stay ya. di situ, iya. Tapi kalau bisa diminimalisir sempit itu dengan cara tidak duduk di lantai, Anda ya. Anda tidak duduk di lantai, tolong. Itu dia. Ya, tapi balik lagi lah supaya fair. Ini juga keluar kali kan udah sampai langsung ke penyelenggara. Iya. Kan? Penyelenggara juga ada janji kalau misalnya di next event mereka bakal kasih tempat yang lebih luas gitulah, dengan memikirkan kapasitas yang sesuai. Tapi pengunjung juga harus paham bahwa Iya. tempat yang lebih luas harganya lebih mahal. Yes, ini mungkin buat perbandingan lah ya, balik lagi karena kita tujuannya mengedukasi juga. Kalau misalnya kita compare event sebelumnya yang di tempat di Brastagi tuh, Tiara. di Tiara sama yang di Griaben, ini udah jadi terang-terangan ya. Oh, yang ya udahlah. Iya. Yang di Tiara berapa, Bro? Nah, itu Wah, ratusan tuh. harganya enggak. Sewa tempatnya enggak sampai, cuman dua kali lipat. Oh. 2 kali lipat sama Griaben. Jadi ya kalau misalkan bilang yang sebelumnya itu lebih mahal, kan plus minus kan. Yang namanya ekspektasi perorangan deh biasanya. Kayak misalnya ada yang pengen nggak apa-apa, tempatnya sempit yang penting murah. Ada yang kayak aku pengennya itu nyaman, jadi nggak apa-apa bayar mahal gitu lah, kan beda-beda kan. Jadi itu perbandingan kalian bahwasanya di Tiara itu sebelumnya itu harganya 2 kali lipat lebih mahal ketimbang yang di Griaben. Dan tiketingnya juga pas 2 kali lipat lebih mahal dari yang kemarin. Iya. Hmm. 3 kali lipat lah. Cepet lipat bukan ya? Cepet ya? Cepet. Cepet sebenarnya. Iya. Kan sehari ya. Cuma kalau ya Cepet udah murah sebenarnya. Cuma kan Iya. beda-beda pandangan orang. Cepet Iya. tuh mahal kali padahal tempatnya Ya, apalagi kita di kota yang beda ya, Medan sama Jakarta tuh lumayan kontras lah. Ibaratnya di sana lebih gampang buat nyari sponsor, lebih gampang buat nyari booth tenan-tenan yang memang sesuai sama konteks cosplay, perwibuan. Di Medan ini susah gitu lah. Jadi tenannya itu kita nggak bisa kasih harga mahal. Ini disclaimer dulu, kita bukan IO-nya. Aku jujur pas baca kayak gini, aku merasa kayak dimarah-marahin. Iya, seolah-olah yang buat enggak, di dulu kita bukan IO dan kita suportif lah ke IO-nya, kita senang lah dibuatkan event kayak Akiba kan. Jadi di sini kita meluruskan lah, membantu meluruskan lah. Di Medan itu susah buat kita nyari tenan yang sesuai karena kita juga IO kan, nyari tenan yang sesuai sama perwibuan.
yang juga punya budget untuk bayar tenan yang sesuai. Jadinya mau nggak mau sebagai UU itu ngepres budget supaya tenan masuk, supaya ambience eventnya lebih terasa. Hal hasil ya gitulah, punya tempat yang murah, sponsor tidak ada, harus memutar dari uang tiket, uang tenan juga nggak banyak gitulah. Dan kita ada orang-orang yang mungkin pengen ada gestarnya, gestar A, B, C, D, E gitu lah. Jadi banyak lah faktor yang ngebuat jadinya pasti ada hal-hal yang harus direlakan lah gitulah. Terus kemarin gestarnya kan luar biasa kan, bagus-bagus sekali kan. Ya. Dikasih lah kualitas terbaik. Tapi ya adalah yang harus tumbalkan kayak dibilang Om ini. Itulah tadi. Itulah. Ya. Tapi baik lagi kita mendoakan supaya next jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Amin. Amin. Harus. Tidaknya band Dede juga jauh lebih baik. Minimal betul di sound. Sama ganti? Jangan. Jangan. Itu dipikirkan. Oh iya, Dipikirkan. Sama nih semua nih, ini keluhannya nih. Ini memang keluhan di satu event ini kayaknya. Keluhan di event kemarin kayaknya. Iya. Tempat luas, tidak terlalu sempit dan tidak panas, apalagi jika ada pembelian tiket OTS. Panitianya siaga, karena kejadian event kemarin nunggu 2 jam hanya untuk beli tiket OTS doang dan kepanasan di luar sudah. Titik komen tidak ada nih. Kayak Kepanasan di luar, sudah gitu dalam gedung juga sempit, susah jika ingin keliling. Kacau ya, sama katanya ngantrinya sampai SPBU. Ya. Itu ngantri sampai SPBU tuh kayak Mana ya? Ini ngantri kostum apa ngantri bensin? Nanti ngantri bensin. Nggak ngantri tiket, kostum semua Kemarin katanya. ada sih di video, ada sempat aku tengok dia ngantri ngular gini loh memang. Makanya ini. Ya, Kayak mana sama. ya? Ya, Bingung. baik lagi sih. Iya, balik. Kalau kita ada juga sih ngebahas itu sama pihak IU-nya kan. Karena kan kenal juga kan gue kawan kan. Iya. Memang dia mengakui bahwasanya ada kesalahan di tiketing katanya. Ada terjadi error dan hal hasil begitulah. Ya, balik lagi mereka juga udah nyadari kesalahan itu dan mereka juga udah berniat buat memperbaiki di kedepannya. Jadi ya kita berusaha buat suportif juga lah sebagai pengunjung kan. Kami juga sebagai bisa jadi support lah buat mereka kan. Ya, baik lagi, ya semoga next tidak terjadi hal yang seperti ini. Ya kalau terjadi, tinggal kalian goreng saja. Marah-marah lagi. Dipanggil, oh udahlah nggak nyala takut. Nanti kena marah. Padahal mau manggil. Enggak. Yang masih gitu lah. Itu keluhan kan semua udah sampai lah ke orangnya langsung. Ya semoga ada perubahan. Karena yang dijanjikan di IG-nya juga perubahan di next event. Next event kan. Mereka buat. Wah perubahan pas enggak. Nih, tidak ada drama, tidak ada masalah. Stay solid, stay humble. Wah, ini Tidak apa-apa tadi? tidak ada drama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Stay solid, stay humble. Ya. Tergantung sih kalau soal drama itu kan. Iya. Tergantung dari sisi mana sih? Ya, balik lagi sih, jatuhnya dia kayak namanya ekspektasi perorangan kan. Ibaratnya ada hal-hal yang bisa kita tolerin, ada sebagian orang tidak bisa tolerin kan. Drama di pihak sana belum tentu itu drama di bagian aku kan? Iya, benar. Contohnya. Itu, jadi Makanya tergantung sih. kadang pun orang mendramai hal kecil, sepele sih. Nah itu. Contohnya apa ya? Bilangnya ya. Banyak sih contohnya sebenarnya. Banyak ya. Banyak sih contohnya. Misalnya yang paling simpel gini, ada sebagian kelompok yang happy di satu event, tapi ngambil area orang lain, maksudnya tidak menjaga penyamaan buat orang lain. Hasil bagi dia tuh nggak ada masalah, bagi orang lain kan jadi masalah kan. Makanya yang kayak aku bilang tadi, misalnya orang dulu di lantai tuh berkerumun rame-rame, padahal kan itu tempat jalan umum, itu bisa didramai misalnya kayak gitu-gitulah. Tapi ya dibilang sepele. Bagi kau itu masalah. Bagi itu masalah, tapi bagi yang lain happy, happy aja, iya. Makanya hal kecil itu bisa jadi drama kan. Bener. Stay humble. Ya lah, yang pasti kan mungkin itu karena sifatnya positif, kita juga berharap yang sama kan. Gak ada drama, ya semua orang happy aja, semua orang saling komunikasi dengan baik, ramah-ramah gitu kan. Ya semua, ya harapannya kedepannya bisa kayak gitu lah. Walaupun memang secara realita setiap orang itu punya garisnya masing-masing lah, gitu lah. Parameter masing-masing lah. Kita next ya. Event di Manhattan tetap best, all of the best. Tapi sayangnya event Manhattan 25 pada hari Selasa, jadinya yang anak sekolah nunggu pulang dulu baru ke event. Padahal eventnya udah lama banget kalau mau ke event. Event bulan 5 yang Infinix ya? Infinix. Infinix Ya. yang Infinix yang apa? Bangal lagi. Ya, komputer beda. Oh. Itu memang jadwal untuk komunitas cosplay memang dapatnya hari biasa. Iya. Jadi mau nggak mau ya kita ngikutin jadwal mereka kan. Jadi hari Selasa tuh, ya udah hari Selasa. Ya lagi sih ya, kalau misalnya namanya event,
pihak pertama itu ya pasti IU atau promotor atau ya pihak brand kan. Oh iya, ini lagi sering nih ada yang nge-DM Kosmed kayak misalnya, Min, buatin dong event di sini. Min, kenapa harinya hari ini? Jadi sebagai disclaimer, itu tergantung pihak penyelenggara gitu ya. Kami, Jadi ya kami hanya mengikutin dan kami udah ngejelasin bahwasanya ada plus minusnya, tapi kalau mereka memang tetap pengen buat hari itu ya udah mau gimana. Sama kayak kondisi ini kan, apa yang kemarin bukan harga Tiketing. bukan tiketing, apa pendaftaran. Harga pendaftaran. Nah, harga pendaftaran 150.000. Itu kita sebagai dari Kosmed udah ngejelasin ke mereka bahwasanya plusnya ini loh, minusnya ini loh kalau harga daftarnya segitu. Tapi ya mereka nggak mau berubah ya udah gitu, kita Ya, ikutin. biasanya memang pada saat kita ngobrolin kan, karena ibaratnya gini, Darin, Dede ini kan pihak profesional lah di bidang cosplaynya lah. Event biasanya kan manggil, ada komunikasi lah bahwasanya kalau misalnya dibuat kayak gini gimana, dibuat kayak gini gimana. Adalah kota idealnya lah, Iya. kota idealnya. Tapi kalau misalnya ternyata pihak promotor inginnya di luar itu, ya tetap bisa selama tidak terlalu jauh ya. Masih dalam ranah ibaratnya tidak membuat itu jadi kayak eksploitasi dan sebagainya, masih bisa dijalankan. Oke, nggak ada masalah, tapi tetap ada resiko yang harus mereka ambil juga sekaligus gitulah. Ya. Dan resiko itu selalu kita tekankan di depan gitu. Kayak misalnya tiket harga daftar segini, ya otomatis yang ikut sedikit. Iya. Dan mereka setuju ya udah jalan aja nggak masalah gitu. Kalau kita sih ya, kami ya terutama ya dari pihak KZR ya, sebisa mungkin bikin bukan harga sih, pendaftaran tuh free dengan hadiah tinggi kan. Sejauh ini kan selalu gitu. Tapi memang secara kenyataan itu tidak bisa terus-terusan dilakukan karena kita balik lagi, kita misalnya mentingin komunitas supaya komunitas itu dapat event yang memang berkualitas, dan kalau mereka menang mereka dapat hadiah yang memang worth it buat mereka gitu lah. Jadi effortnya terbayar dengan sesuai lah. Tapi balik lagi ke pihak promotor kan beda lagi ceritanya. Barangnya aku ngasihkan segini, ya aku dapat apa gitu lah. Apa sumbangsi dari komunitas kalian buat aku gitu lah. Ada timbal balik. Jadi kita jangan maunya kita doang yang diuntungkan gitu. Mau enaknya aja tuh bahasanya. Bener. Next. Rundown lengkap. Lomba enggak sekedarnya cuman buat hiburan. Venue disesuaikan dengan besar kecilnya event. Apabila ada lomba peserta berhak ada tempat penitipan, tempat ganti khusus peserta. Yang kelima, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Yang kelima, yang enggak amburadul aja sih. Yang pertama belum, apa tadi Om? Rundown lengkap. Rundown lengkap. Oh, berarti dia ini pengen supaya event cosplay itu nggak cuma cosplay bisa selesai gitu ya? Ya. Ada rundown lengkap maksudnya gitu ya? Rundown lengkap ini ada rundown apa kayak tadi gue bilang gitu lah. Maksudnya aku sering juga sih ngelihat event cosplay itu rundownnya kayak cuma dibilang aja, misalnya cosplay jam sekian, nanti tiba-tiba mulai jam berapa gitu lah. Apa memang ada kayak kegiatan-kegiatan lain sebelum yang lain lah minta konten-konten yang lain gitu. Ya, rundown lengkap. Anggaplah asumsi kita rundown lengkap itu ada konten-kontennya banyak ya. Iya, atau dia minta nengok rundownnya lengkap, tolong rundownnya dikasih tahu kayak gitu. Ya, bisa juga gitu lah. Tapi kadang dikasih tahu rundown, acara mulai jam sekian dia datang jam sekian. Aku inilah. Tapi ya itu prioritas. Itu dari orang ini. Dari kita ada juga nih. Kita mungkin kalau dari segi presentasi ya, KJR itu hampir tidak pernah bikin event tuh ngaret gitu lah. Kita berusaha sesuai dengan rundown yang kita bikin. Walaupun banyak pihak-pihak di luar yang entah peserta, entah cuma sekedar datang buat ngeramein event, menyepelekan masalah waktu. Misalnya kayak paling telat dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya pun kita buat kasih rundown, ya maksudnya kita dua arah lah. Janganlah cuma kita yang berusaha buat ngasih itu sesuai waktu, kalian juga jangan menyepelekan. Jangan hanya karena kalian di event lain itu kena ngaret, di event yang ini juga sama, jangan. Nanti ujungnya pasti komplain. Misalnya, eventnya udah mulai, aku belum datang, aku belum siap-siap. Event sana aja kayak gitu bisa, masa sini enggak. Makanya kadang sering, misalnya Coswalk jam 4, udah mau jam 4 nih, bang titip apalah. Absen. Pendaftaran ya. Itu dia. Ulang. Bang titip Bang titip nomor pendaftaran. Ya YTTA lah udah. Tapi jangan, kalau bisa jangan dibiasain. Itu namanya ini hobi, bukan sekalian kreatif, tapi sekalian disiplin, disiplin waktu. Itu dia. Catat itu ya. Sebut merek aku saya. Enggak boleh. Ini 10 orang nih langganan. Oh, udah ditanda ya? Udah 10 orang langganan titip nomor. Udah, lanjut 2. Lomba nggak sekedarnya cuma buat hiburan, artinya bisa dibilang cuma acara lomba cosplay habis itu udah selesai.
Ya tapi kayak mana ya? Kalau mereka pengen konten itu kan perlu dibayar juga. Ya, nah itu juga lah sifatnya yang edukasi ya, biar teman-teman pada mengerti kan. Setiap kegiatan konten yang ada di dalam rundown itu pasti ada pembiayaannya. Sedikit banyaknya itu dibayar. Iya, contoh misalnya satu fisika gitu. Aku nggak tahu lah, dia selalu dapat uang kan, tapi aku nggak tahu lah teman-temannya dibayarnya atau enggak. Anda ini, aduh, aku aja belum dibayar. Nggak, canda udah. Apa kau bilangnya sama kawan-kawanmu gratis? Kita nampil gratis nih free stage, tapi Kadang, kau bayar. iya, sendiri. tapi kadang kalau ada beberapa talent memang, beberapa ya nggak semua. Kalian mau main nggak? Boleh, tapi nggak dibayar. Ya udah nggak apa-apa. Dapat konsumsi, dapat. Ya udah nggak apa-apa. Iya, nah itu balik lagi lah, dua arah kan. Maksudnya kadang jangan pula kayak misalnya oke, kita berusaha buat kooperatif, acaranya kita berusaha buat bagus, kita kasih co-service, tapi memang secara materi kita nggak punya gitu lah kan. Kau support, aku support kau, tapi jangan keluar di belakang itu kayak apa event yang buat dibayar gitu. Padahal di awal udah disepakati. Profesional aja itu. Iya. Kan Nah, sama-sama pengen untung kan. iya. Karena memang itu ya balik lagi ya, kita bahas dari ranah profesionalnya lah ya. Setiap pengisi itu pasti dibayar kalau misalnya ada permintaan dari pihak penyelenggara promotor lah gitu. Contoh misalnya eventnya KZR nih, kayak kemarin yang terakhir di Dupi itu di Manhattan, itu setiap pengisi yang perform itu dibayar perorangannya. Kalau kompetisinya kan udah pasti sistemnya kan hadiah. Iya. Atau yang sebelumnya lagi, yang terakhir sebelumnya itu apa kita? Sebelum Dupi, sebelum Manhattan. Di Daily lah. Daily tuh. Daily itu kayak misalnya ada MCD, ada sastra musika juga, ada legend perkotaan gitu loh. Itu semua dibayar. Kita tanya dulu budgetnya berapa, kita masukkan. Kalau masalah cocok ya pasti kita hire mereka. Kalau misalnya nggak cocok ya mau gimana, nggak mungkin pakai uang pribadi kan. Yang di Daily dibayar cepat, Sir. Cepat. Cepat. Agak lama dia. Cepat. Jadi gitu, dan budget itu nggak murah ya, walaupun mungkin di Medan ini entertain nggak mahal-mahal kali, cuman kalau misalnya ditanggung pribadi tetap aja bonyok gitulah. Betul. Nah, jadi ya itulah, baik lagi kalau misalnya ternyata sama kayak dandarin juga, kalau misalnya ternyata permintaan dari event cuma buat lomba, kita kasih tahu lah, mungkin aja orang datang yang pengen ikut lombanya aja, yang pengen menikmati acara entertainnya malah nggak datang gitu kan. Betul. Kalau mereka oke, udah. Ya udah. Tapi kalau mereka memang pengen mendengar, ada budget yang lebih, pengen mengundang pengisi acara, nah itu bisa lebih Bisa, lagi gitu kan. bisa lebih lagi. Dia tergantung sebenarnya. Oke, yang ketiga, venue disesuaikan dengan besar kecilnya event. Venue disesuaikan dengan besar kecilnya event. Kayak tadi mungkin ya. Itu Ya, kayak mana, Mas? ya ngomongin yang Kalau eventnya Oh, kecil, kalau eventnya kecil, nggak venue-nya apa-apa kecil. lah. Kalau mau ini karena venue gede. kemarin itu kan orang ekspektasinya eventnya bakal gede nih, cuma rupanya kandang ayam kan. Ya. Kok ketawa? Iya, kan memang fakta, sus kan? kandang ayam, ayam. Jujur-jujuran aja udah. Memang aku ya malah kepikiran buat kayak supaya kawan-kawan ini punya dapat ilmu di bidang event. Kami ini balik lagi, kami disclaimer dulu, kami ini bukan expert event lah. Maksudnya kalau di event cosplay di Jepangan masih bisa dibuat lah. Tapi kalau misalnya event yang skalanya kayak konser yang memang besar-besar, ya kayak food bazaar gitu yang banyak tenannya, itu kami nggak usah yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kawan yang mau belajar, tapi itu balik lagi ya, kita mutualisme. Kami ngajarin, kalian bantulah support. Kami kan terima-terima aja. Kayak volunteer gitu kan, jadi belajar step event itu kayak gimana gitu kan, ngikut misalnya boleh, nggak ada masalah. Jadi udah open recruitment nih belum? Hah? Udah open recruitment nih belum? Ya perekonomian buat apa? Oh iya. Nanti masa besok ngapain di dalam? Kayak kau semua grup mau jadikan grup circle anjing. Terus? Aduh, lanjut. Apabila ada lomba, peserta berhak ada tempat penitipan, tempat ganti khusus peserta. Ya kalau untuk tempat penitipan sama tempat barang itu selalu diusahakan sih. Tapi balik lagi tempatnya, mereka punya tempat nggak untuk penitipan itu gitu. Kalau nggak ada ya kita gimana juga gitu. Itu sih. Paling mau ditipi orang paling tas-tasnya aja. Habis itu kalau mau nitip, kalau bisa. Kalaupun misalnya nggak ada tempat penitipan kan dihimbau tuh bagi peserta ya, yang cosplay khususnya itu untuk cosplay dari rumah gitu sih. Ya, jadi itu balik lagi lah. Semua sebenarnya balik lagi sama kalau dari kami ya, dari kami cuma cerita pengalaman kami lah, nggak tahu yang lain ya. Biasanya kami selalu kasih tahu cosplayer itu butuhnya apa aja, ruang ganti. Kalau penitipan proses itu apa ya, edisional lah ya, nggak gitu bisa diterapkan. Kenapa? Karena penitipan itu tanggung jawabnya berat kali gitu lah. Ibaratnya contoh nih ya, misalnya contoh kita
di Delipa kita selalu ngasih ruang ganti, bahkan di Momo kita selalu kasih ruang ganti. Tapi memang banyak kali oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, misalnya keluar masuk bilang kalau misalnya contoh si cosplayer bawa kawan dan sebagainya. Jadi kita selalu himbau buat mereka tuh bawa barang-barang pentingnya aja keluar, karena di dalam itu kita nggak leluasa, ibaratnya ruang ganti cewek lah gitu lah. Iya. Kita nggak mungkin keluar masuk ke situ, walaupun kita sediain yang jaga itu cewek juga, pasti agak susah buat kontrol semua hal gitu lah. Dan kalau dengan kita kasih tahu pun kayak misalnya ini barang tanggung jawab masing-masing ya, kita sediain ruang ganti buat pengen ganti letak barang yang memang berat-berat, contoh misalnya yang armor bawa kardus gitu lah kan. Cuma tanggung jawab masing-masing, kalau misalnya ada kehilangan itu bukan tanggung jawab kita. Bukan kita nggak mau bertanggung jawab, cuma memang kayak Akiba aja itu mereka bikin kayak ini ya biaya ya, Biaya. 10.000 per nitip. per nitip gitulah, biaya kayak gitu dan harus ada tempatnya dan harus ada yang jaga gitu lah. Bener ada orang yang nge-secure itu gitu. Nah di event-event umum itu agak susah buat kayak gitu karena terlalu banyak aksesnya, keluar masuk terlalu sering. Takutnya kalau misalnya ada kehilangan barang-barang atau besar atau kecil, ataupun ternyata tidak ada kehilangan tapi ngaku-ngaku ada kehilangan gitu, susah. Karena banyak anak cosplay ini yang ya begitu ya, skizo misalnya, ataupun yang agak-agak bandel, nipu-nipu atau agak nyungkil-nyungkil gitu lah. Iya loh, ada CC ku tinggal di tas dia katanya. Diambil aja kok, ciu, suruh simpul. Kalau kita balik, Nggak ada. kalau kita balik lagi, kalau misalnya kita pasti ngasih tahu kalau misalnya bagusnya begini. Yang memang tidak terlalu memungkinkan, kita biasanya kayak nggak terlalu dibebankan lah gitu lah. Habis itu kalau masalah pihak penyelenggara pasti bakal ngasih feedback kayak misalnya nggak bisa, kita nggak ada ruang ganti nih gitu lah. Mungkin bagusnya mereka nggak di rumah, kalau cuma sekedar kaca kita bisa kasih ruangan lah gitu kan, ya kayak gitu. Jadi ya dua arah gitu lah, kita tidak bisa maunya kita, walaupun memang yang namanya harapan itu kan masing-masing. Keinginan itu perorangan lah ya, kok suka atau enggak, kok pengen gini atau enggak ya itu serah lah. Cuman ya secara realita ya gitu. Betul. Tapi keren loh, nggak maksudku kemarin kan pernah ada himbauan memang yang kayak tempat ruang ganti nggak ada, tempat penitipan nggak ada lah misalnya. Tapi waktu event kemarin mungkin ada dibilang minimal pakai kostumnya di rumah gitu kan. Itu kemarin waktu yang datang udah pakai kostum semua, siap-siap di rumah gitu, itu bagus tuh. Ya bagus sih. Bagus Tapi pasti ya. ada yang mikir kayak, ya kan berarti mau gampangnya aja gitu kan. Iya. Kami disuruh pakai dari rumah. Gimana ya? Sebenarnya gini loh, baik lagi. Itu bisa diusahakan, maksudnya itu bisa dibicarakan, tapi belum tentu hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kalian mau. Terus juga cosplay itu hobi perorangan aslinya. Iya, Nah, betul. ya kan pengen cosplay, kalian datang ke satu event dengan cosplayer kalian, tapi kan nggak bisa berharap tempat itu memfasilitasi kalian sepenuhnya gitu lah. Apalagi pengunjung nih gitu Iya, lah kan. betul. Dan itu bakal lebih hemat waktu nggak sih? Iya bener. Kayak misalnya kalian kan nggak tahu ini, memang ada ruang ganti, tapi ruang ganti sebesar apa gitu. Gimana misalnya pada saat kalian datang mau ganti, yang di situ udah rame duluan dan kalian nggak bisa ganti kostum gitu kan? Itulah, Akhirnya orang kan tua. jadi lebih lama kalian untuk ganti kostum gitu. Hasil jadinya apa? Main di toilet kan, ganti di toilet yang merugikan banyak orang, lebih banyak lagi yang dirugikan gitu lah. Jadi memang terlepas ada ruang ganti atau enggak, sebenarnya idealnya menurut kami ganti dari rumah, udah kostum dari rumah. Itu lebih cepat, menghemat waktu, lebih aman sih rasanya. Iya. Padahal di rumah kan enak, bangun tidur, mandi, sarapan, apa yang belum kupasang ya? Ya. Asik. Tengok kaca, dapat panggil Grab atau enggak nebeng kawan, gitu kan enak. Tinggal nyampe udah, Iya. senang-senang. Ngebantu yang lain juga jadinya kan. Ya Ah. kalau misalnya ada orang yang tidak mungkin pakai dari rumah dan harus di sana, karena kita udah pakai dari rumah, jadinya agak longgar nih gitu kan, masih memungkinkan. Sama saran pribadi aja, kalau bisa jangan pernah ganti di toilet. Ya, apalagi kayak makeup dan sebagainya gitu lah. Apalagi, wah, ya event lalu mungkin dia katanya aku dengar ada toilet cewek sama cowok sama itu tuh tisu bertebaran di lantai itu, air becek semua. Iya. Padahal itu kan toilet itu kan untuk buang air kecil dan buang air besar. Kami paling cuci muka lah gitu aja, bukan tempat untuk makeup. Nah, satu lagi, kalau misalnya akan disediakan ruang ganti, itu fasilitas yang sebenarnya sulit buat didapatkan di event-event lain gitu. Jadi itu suatu kemewahan buat cosplayer sebenarnya. Bukan berarti itu kewajiban ya, itu kemewahan ya. Gitu. Betul. Ya, kalau KZR ngasih fasilitas ruang ganti, itu sebenarnya udah bagus. Jadi jangan kayak pengen dispesialkan lagi gitu lah. Aku maunya di ruang gantinya itu ada cermin yang ada cahayanya, AC apa semua gitu lah. Karena kita itu sebenarnya fasilitas yang tidak ada di ini sih, tidak ada di
apa ya bahasanya? Tidak ada di semua event lah. kesepakatan, di semua Tidak ada event di tuh semua nggak event ada. nggak ada. Aku pengen AC portable bang. Bang, mana kipas angin yang ada AC-nya itu? Minimal sewa sendiri. karena cosplay ini kan banyak kan. Kalau masalah kalian talent, ada ruang harus disediakan, minum yang disediakan. Betul, makan disediakan. Ya, kayak nanti kalian minta, bang, eventnya ada door prize mobil katanya. Wah, pun malah jadi lagi gitu ya. Nah, yang nggak amburadul aja sih ya. Ya nggak amburadul ini gimana nih? Iya, terlalu luas cakupannya kalau amburadul Ya. itu gimana? Mungkin ya itu baik lagi lah, mencakup semua inilah. Kita yang rundownnya ada, Ada begini-begini. Pokoknya semua yang di atas itu lah mungkin ya, nggak amburadul ya. Kayaknya kalau dibilang acara bagus-bagus aja sih, paling orang-orang yang karena Oh, orang iya. masalahnya kemarin di event tuh orang lewat udah gini-gini. Benar. Gini-gini lah. Gimana tuh? Penabrak. Mungkin itu yang bilang beradul mungkin Ya, ya. ya. Itu baik lagi, event itu bisa bagus Nah. selain kita sebagai penyelenggara berusaha buat itu bagus. Kalian sebagai pengunjung, peserta juga kooperatif. Gitu. Syukuri aja ada event Ya. gede lah ya. Jangan event di mall kayak main pedang di situ, di luar lagi ada pengunjung-pengunjung random kan jalan-jalan. Iya, aku kemarin di stand ya, di stand Cosmed tuh kan kena siba orang ya, itulah. Nih, berharap ada kategori untuk hikos, hijab cosplay tiap perlombaan karena sekarang sudah banyak para hikos. Om sama Ser. Jadi gini ya, pas tahu Menarik sih. salah satu fakta yang mungkin orang nggak banyak tahu. Dulu pas event kita buat di Manhattan yang kita buat di Manhattan yang Otanoka itu Otanoka atau CMF Otanoka. itu kita buat salah satu kompetisi itu hijab cosplay. Cuma memang Ada bang? ada aku buat. Cuma memang dari pihak Manhattannya mungkin ngerasa kalau agak-agak tricky gitulah, karena kan mungkin sebagai orang awam mereka ngelihatnya cosplay ini kan ada yang seksi, ada yang karakternya memang apa ya namanya ya? Iya terbuka lah. Ya terbuka, sampai maksudnya karakter kayak satanik gitu. Oh. Takutnya orang lihatnya malah kayak lo ini begini begitu gitu. Maksudnya itu nggak sesuai ya. Iya. Rancu. Bukan salahnya mereka, tapi mereka kan pasti mengkhawatirkan karena kan ada nama baik harus dijaga kan. Cuma ya mungkin kalau misalnya kita punya kesempatan ada dananya, kita dulu pengen sih buat bikin Hijab hijab cosplay. cosplay selama pesertanya ada ya. Kan pertanyaan ada. Apalagi ada yang jadi albedo tapi hijab kos tuh kan aneh. Iya. Gimana albedo? Kali ditambah mini game challenge untuk koster-koster yang gak ikutan cosplay seperti yang menarik. Jadi ya orang-orang gak ikut lomba, ada gamesnya lah. Kenapa kalian nggak ikut lomba aja? Iya. Tapi ya, kadang kadang ada juga Tapi yang mungkin buat. ya mungkin mereka nggak berani naik ke atas panggung kali ya, masih malu atau belum pede. Cuma kalau dibuat terkhusus kayak gitu, ya balik lagi. Kenapa kami nggak buat mini games untuk semua Iya. selain yang nggak ikut lomba? Karena gitu. rata-rata yang buat game tuh untuk semua Iya, ya. Karena untuk semua. nggak ada khusus, nggak ada yang dikhususkan Iya. sama cosplayer, wibu. Ya kalau dari aku sih ya udah buat untuk semua aja. Kalian juga bisa ikut, yang lain juga bisa ikut gitu. Kalau Nggak kenapa khusus. kalau ada lomba, kenapa kalau ada game kok nggak naik aja? Naik langsung, itu aja. Balikan lagi. Lagi om. Jadi sebenarnya kayak hal-hal kayak gini ya udah banyak dibuat sih kan. Ya. Ada banyak. Tapi memang tidak dikhususkan untuk yang nggak ikut lomba. Semuanya boleh ikut. Karena kan aneh juga kalau misalnya kita menspesialkan ya orang yang nggak ikutan berpartisipasi. Karena ya walaupun terdengar kasar ya, cuman balik lagi kayak kata Ryan tadi, kenapa nggak coba ikutan lomba juga? Jadi ya dapat berapa hal sekaligus gitu kan. Bisa jadi menang, bisa jadi mendapat mini game bisa juga gitu lah. Bener. Siap. Oke. Yang pasti tempat event yang luas. Sama kayak tadi. Sama kalau bisa jangan itu aja. Pengen event di Taman Candika, tempatnya bagus untuk foto. Pengen eventnya di Taman Candika. nanti ada yang sekalian aduh, ini, Bang. sekalian buat tenda. Aduh bang, panas sekali fannya bang. Tengok loh bang, makeup luntur. Kau yang minta Cadika. Gak bisa kayak gitu kakak abang. Jadi semua tergantung sama IO atau vendor ya. Itu dia.
Kalau orang itu mau buat outdoor ya udah outdoor, indoor ya udah indoor. Cuma kalau event gede outdoor Bun Kasai sih. Ya, tapi karena dia bilang tadi supaya fotonya bagus, sebenarnya di Candika itu bukan event ya, ya termasuk event lah. Kita lumayan sering buat ini juga kok photoshoot gitu kan. Session. Kalau misalnya kalian pengen buat acara di situ nggak ada masalah juga, atur aja kawan-kawan apa buat photoshoot di situ, karena kan katanya tempat fotonya bagus Ya, kan. paling izin lah sama security gitu. Ya. Awas kena pala. Sorry. Dah. Hehe. Luas. Nih sama kayak tadi, venue-nya yang luas dan adem. Oke. Oke. Ya luas dan Iya. adem berarti di mall lah ya kan. Di mall, Iya. atau Mall di mana mall, tuh? Ditampung. Hmm. Ini aku nggak tahu nih, ini apa nih? Yang ada suicabunya Min, apa suicabu? Bahasa. Suicabu apa apa? tuh? Kak Seli ngerti. Sui cabu. Apa ya? Kita Google dulu ya, suicabu itu apa ya? Sui cabu. Kak Seli. Suicabu. Ini enggak, aku Ini. kawanku sering ngomong. Apa? Cewek cantik anjing. Salah. Cewek cantik. Kan cosplay yang cewek-cewek kan banyak yang cantik. Iya, kan banyak tuh. Atau kau mau spek Revin? Nggak bisa. Banyak lah. Sebenarnya kalau di Medan juga banyak kos-kosan yang cantik dalam konteks yang normal-normal aja Iya. ya. Maksudnya kalau misalnya kalian berniat hal-hal yang tidak benar ya. Ya, payah lah. Payah lah. Tapi kalau yang cosplaynya bagus, dia cantik kan banyak di Medan. Terusnya dia bilang cantik, mau dia mau cantik kayak mungkin mana Cantik gitu. dalam artian yang cantik dan tertarik sama dia kali. Waduh. Waduh, Pak Jang. Nggak bisa gitu. Tergantung sih, susah sih itu. Pasti ini yang nanya. Busui lah. Busui. Oke. Event yang kusuka dari Kosmet. Ini siapa kalian ini ya jangan-jangan ya? Event yang kusuka dari Kosmet pencairan cepat nggak kayak Medan pucet, nggak di TF-TF. Sumpah enggak. Bukan kami. Bukan aku. Kau deh. Event yang kusuka dari Kosmet pencairan. Event yang kusuka dari Kosmet. Dari Kosmet, dari Pencairan pencairan. cepat, Iya. ya kan. Maksudnya yang kerja sama kita lah. Oh. Nah, mungkin kalau IO lain kalau kami wah, itu cepat. Nah, mungkin kalau Itulah salah satu dari regulasi Kosmet. Kami juga bakal ngefilter mana nih yang dia IO yang bagus sama yang enggak. Nah itu juga jadi pertanyaan tuh, kenapa Kosmet jarang makin kemarin makin jarang publish event? Karena kan ada peraturannya, Bang. Ada peraturannya, dan kalau memang nggak sesuai dengan ya kita bilang standar lah gitu. Standar yang kami susun untuk si anggota-anggota atau cosplayer ini gitu. Ya berarti kalau memang nggak sesuai ya nggak bisa lah kami share. Ya, jadi mungkin banyak stigma di luar kayak cosplay reality dan sebagainya, event Filipina dan sebagainya. Sebenarnya memang aku sedikit tahu lah ya kan, Iya. karena kemarin sempat ikutan. Ada regulasi yang sengaja dibuat, nih ya kasih tahu, sengaja dibuat untuk kalian supaya kalian tuh tidak di Eksploitasi. dieksploitasi. Bahasanya. Karena gini loh, banyak di anak-anak cosplay ini kan minor, tidak tahu membedakan event A dan event B dan event C lah gitu lah kan. Asal ada publish event selalu datang. Sebenarnya nggak salah, asalkan happy gitu kan. Kalau misalnya kalian udah nggak happy di situ, misalnya kalian komplain sama pihak-pihak kayak pihak Kosmet misalnya komplainnya. Contoh kan di event lain dapat pencairan lama dan sebagainya, terus kalian komplain ke Kosmet. Kenapa nggak lo Kosmet? Karena itu ada batasan yang dibuat supaya baik lagi kawan-kawan komunitas kalian tuh dapat servis yang diusahakan yang terbaik lah. Ya. Kayak tadi dari hadiah kan, Dari hadiah, juri. dari jurinya, terus dari ya itulah benar tuh. Ya. Gitu. Itu semua ada regulasinya. Dan regulasi itu penting kalau misalnya kita mau berkembang lebih besar gitu lah. Supaya nanti tidak ada hal yang aneh-aneh dan kan itu tidak merasa dirugikan lah. makanya yang kalau misalnya lagi sunyi event ya mungkin belum ada yang sesuai regulasi. Ya. Tapi aku spoiler aja. Ada 3 event yang lagi on the way. Nah, tunggu aja. Yang kerja sama kami. Yang kerja sama kami. Aku nggak tahu sih. yang mau tahu ya udah. Oh ini kan kami kan ini harus kita disclaimer dulu nih. Mereka ini kan orang udah tahu lah kan itu admin Kosmet. Iya. Aku bukan bagian dari Kosmet, tapi kami ini KZR. Jadi kalau misalnya ada event yang masuk ke KZR terus juga mereka terlibat, kalau ada event Kosmet bukan berarti aku juga terlibat, kamu nggak terlibat. Karena nih ya, Anjir, di disclaimer kayak gini, Bang. iya karena gini ya, ini harus kalian tahu nih ya. Aku kalau ke event nih, contoh event kemarin yang di Carrefour kemarin, aku selalu ditanyain,
kenapa event ngaret bang? Kenapa event telat bang? Gitu. Aku nggak tahu gitu loh. Aku datang sebagai pengunjung. Tanya sama promotornya, tanya sama IU-nya, jangan tanya sama aku. Ya, betul. Aku kalian kasih tahu nama aku nggak bisa buat apa-apa ya Bala. Iya. Ingat ya. Ya, oke. Siap. Beda kan? Ada event Cosmed, ada event KZR. Walaupun di KZR ada mereka, kalau Cosmed tidak ada KZR, berarti nggak ada aku. Oke? Intinya ada 3 event, tunggu aja. Anjir. Tunggu. Oke. Nanti gue spoiler. Waduh. Siap. Gede, Sir. 2 Gede lah. boleh lah. Oh, Yang oke. satu pecah. Oke. Eh, Kandang ayam enggak? enggak. Enggak dong. Canda. Terus Min, saya suka lomba itu yang banyak kategori seperti best in best gitu. Jadi ada peluang menang walaupun saya jarang menang. Terus paling suka kalau event sesuai rundown tidak molor jam mainnya karena kan kalau sesuai rundown disiplin. nah, bagus lah kalau memang Ya. kayak gitu. Kategori best berarti Banyak lah, best- ya best banyak cosplay. kategori lah berarti yang dia pengen ya. Jadi ini ada 2 hal lah yang perlu kalian tahu gitu lah. Bisa dibuat banyak kategori tapi tidak ada 1, 2, 3-nya kayak Akiba gitu kan. Jadi base itu ada banyak. Ya. Semua rata. Dan itu favorit judge sih kalau Iya. Akiba ya. Itu biasanya bisa realisasiin, maksudnya biasanya kalau base-nya itu banyak. Kalau kita nggak pakai 1, 2, 3 ya, kalau 3 itu kan biasanya nominal angka juara 1 kan besar, Ya. 2-nya makin kecil 3, dan itu biasanya udah gede kian kan. Kalau misalnya dia base-nya banyak, biasanya nominal uangnya itu kecil karena dibaginya banyak. Dibagi banyak. Nah, jadi ya tergantung lah. Ya kami pun sebenarnya kalau dari aku ya, dari kami ya, Iya. dari KZR lah. Jujur kali ini ya. Walaupun kami sering bikin event cosplay dan hadiahnya gede, cosplay belakangan ada cosplay hadiah gede, kemarin juga ada lipak hadiah gede. Jujur sebenarnya kami pengen bikin cosplay gitu cuman hadiahnya kayak tadi aja. Best aja, base-nya. best. Iya, Misalnya rata. ada 10 orang yang menang, rata hadiahnya gitu. Iya, karena tapi itu baik lagi, ini mungkin keluh kesah semua IU lah ya gitu lah ya. Balik ke penyelenggara. Iya, lumayan susah ngumpulin masa kalau misalnya kompetisinya itu bukan coswall. Karena pada saat kita negosiasi kompetisi dan sebagainya, kalau di Gajar itu proposal itu pasti ada kompetisi performnya. Nah, ini kita ngomongin faktanya aja ya. Iya. Biasanya kita kasih estimasi nih berapa pesertanya. Misalnya nih ya, kalau misalnya kita buat coswall, estimasi pesertanya mungkin 30, 40, 50 tergantung dari jumlah hadiah gitu kan. Kalau perform, estimasi pesertanya 5, 7, 10. Jadi agak miris. Jadi sebenarnya kita pengen supaya cosplay itu lebih atraktif, nggak cuman sekedar ya nggak salah sih cosplay sebenarnya. Cuman kita juga pengen perform itu bisa ngebuat kalian itu mempelajari banyak hal lah. Kalau perform itu kan belajar bikin sound, belajar bikin konsep, maksudnya secara kompleks ya. Terus juga belajar acting, belajar bikin properti juga mungkin, belajar yang lain-lain gitu lah. Drama dan sebagainya, banyak lah yang dipelajari kalau misalnya perform. Kalau cosplay mungkin belajar aja juga, belajar makeup, Yeah. belajar jalan di atas panggung dan sebagainya. Cuman tetap aja perform itu salah satu dulu itu perform itu salah satu entertain yang paling ditunggu-tunggu di kompetisi cosplay. Karena minatnya makin sedikit, baik lagi ya antara minat dan pihak promotor itu mau gimana itu tidak berbanding lurus. Jadinya mau nggak mau hasil mereka pasti pilih adalah nggak usah ada perform lah. Makanya belakangan pun KZR buat perform itu jadi kayak ini siapa namanya yang kayak kemarin tuh entertain lah, pengisi acara. Tidak ada lombanya. Sebenarnya sayang sih. Sayang. Jadi ya buat kalian yang mungkin buat kalian yang mungkin jarang menang di coswalk, coba ikut perform. Ya. Karena kemungkinan menangnya tinggi kan, karena saingan kalian sedikit. Gitu. Dan kalian kalau pengen memang step up lebih bagus, lebih tinggi lagi, ikut perform. Iya. Karena biasanya kalau misalnya kalian udah perform, kalian tuh dapat banyak gambaran lah. Ibaratnya experience banyak lah. Kayak tahu gimana cara narik attract dari penonton gitu lah, tahu gimana cara menguasai panggung dan sebagainya itu dari perform itu banyak dipelajari lah. Makanya jangan lupa daftar perform. Yes. Kalau masalah perform itu pesertanya selalu di atas 10, kita berani sih buat perform terus terusan. Perform terus. Nah dulu tuh kan agak flashback dikit, dulu tuh kan coswalk tuh cuma sebagai kayak yang tadi yang bilang Min bikinin mini gift buat yang nggak ikutan lomba kan. Nah, Dulu coswalk itu fungsinya itu. Bagi yang nggak mau ikut perform, dikasihlah wadah kayak coswalk. Jalan sepanggung tapi tidak ada hadiahnya, itu cuma sertifikat. Lalu cuma sertifikat sih. Ya, cuma makin kemarin kan tuntutan orang kan makin tinggi. Orang makin berpikir cosplay itu ya coswalk, hadiahnya harus tinggi dan sebagainya. Itulah balik lagi itu juga termasuk keresahan kita sih sebagai penyelenggara. Nih kalau bisa yuk cosplay Medan, kreatif, Iya. berani, percaya diri. Berani.
Kalau kata si Oci berani jadi jawara. Itu dia. Kata Oci tuh. Kapan lagi perform? Kalau misalnya mungkin kalau aku mewakili aja, mungkin ada yang nggak mau perform tuh karena nggak tahu buat sound kayak mana. Ya. Bisa diajarin. Bisa diajarin. Penting kalian mau bertanya. Buat bisa diajarin. buat sound mungkin Bisa untuk diajarin perform sama kayak- Dede. Dede ini jago nih. Bisa, PM aja. Ya, datang aja ke rumahnya. Nanti kasih tau. Rame rumah lo. Bisa, tapi bayar listrik. Ini lagi Dan terus jangan balik. nyuri stick. Udah dibalikin. Goblok, aku tahu lagi anjing. Terus paling suka kalau eventnya sesuai rundown, tidak molor. Nah, baik lagi ya. Hargai rundown. Maksudnya ini kita nggak tahu yang lain ya. Kita tidak mau bicara yang lain. Cuman di Kazar itu satu prinsip yang paling kuat itu waktu di kita. Kalau misalnya kalian teliti dan kalian merhatiin perbedaan antara IU dan event-event, kalian pasti tahu kalau Kazar itu berusaha waktu itu selalu tepat. On time. Kalau on time. Kalian nggak tahu kan event itu mulainya sore atau siang, tapi bapaknya datang dari pagi. Bapaknya datang dari pagi, cuma ngapain dia dari pagi? Kita harus ngatur flow kan nantinya gimana. Walaupun nanti ada isu yang kemarin Dupi itu kan ada banyak isunya itu, terutama di bagian sound kan. Sound itu agak sedikit masalah lah karena ada ganti laptop dan sebagainya gitu kan. Cuman kita usahanya tetap sesuai dengan rundown gitu lah waktunya. Jadi Bener sih. yang kayak misalnya tadi Dan bilang datang pagi itu tujuannya itu buat meminimalisir Masalah. teknis-teknis yang ya tidak diinginkan lah. Agar rundown berjalan sesuai dengan rencana. Ya, ada pula tuh yang komen paling molor. Iya, itu banyak kali sih. Jadi bedain ya, teliti lah, lihat-lihat effort orang lain lah gitu lah. Jangan disamakan. Sebisa Itu aja. mungkin kalau KZR yang buat event itu ngaretnya minimal kali itu nggak ada lah. Nggak ada minimal, tidak ada. Ya, sebisa mungkin dibuat tidak ada. Kalau dibilang 30 menit lagi daftar ulang, datanglah. Ulang. Bukan setelah 30 menit baru Bang. Nggak apa-apa ya, 10 orang yang ku cintai. Udah, lanjut. Next. Event yang kooperatif, gue starnya menarik, asupan boots dan jajanan terpenuhi. Gestar, kalau kita ngomongin gestar berarti kita ngomongin budget. Kalau kita ngomongin budget berarti kalian harus rela ada tiketing. Balik lagi ke situ. Ya. Waktu Jadi gitu. jangan mau kitanya aja lah yang untung. Ya. Kita juga harus memberi keuntungan yang buat yang lain lah kan. Oke, lagi. Udah lah. Next. Itunya. Ini next nih. Dari generasi juri. Oke. Latih para cosplayer baru. Bosan nengok jurinya itu aja. Tapi sebelumnya aku kasih tau dulu. Aku sih berharap nih yang nanya ini orangnya juga ikutin Kazari Workshop. Karena supaya nggak cuma sekedar omdo kan. Maksudnya Atau minimal ikut perform kompetisi lah. ya, supaya tadi takutnya kan gini lah. Kita punya hak buat komentar. Cuman sebisa mungkin kita juga jadi pelaku. Gitu. Silahkan. Regenerasi juri Regenerasi kata. juri. Oke, jadi ya maaf katanya mungkin aku sebagai salah satu juri yang memang mukanya sering muncul. Jadi kalau dari aku pribadi ya, kriteria juri itu kan ada beberapa nih. Salah satunya itu udah sering menang, udah lama cosplaynya. Habis itu juga kalau bisa dia menangnya bukan cuma di kompetisi skalanya lokal tapi juga nasional gitu. Nah, kenapa regenerasi juri sekarang nggak ada? Karena memang minat orang untuk ikut kompetisi, terutama perform itu nggak ada gitu. Betul. Dan kalaupun ada, yang menang itu aja. Bukan berarti yang baru ikut ini jelek, tapi mungkin karena experience-nya nggak sebanyak yang udah sering ikutan, jadi belum bisa menang. Nah, caranya gimana supaya regenerasi juri? Kalian tuh harus ikut terus, improve terus sampai kalian menang. Terakhirnya kalian bisa jadi juri, gitu. Yes. Ini kalau dari aku ya, aku anggaplah salah satu orang yang memilih juri ya. Kalau misalnya di event KZR atau apa gitu. Salah satu yang sering gue pilih itu Darin kalau nggak Welem. Kenapa? Karena bagi aku yang Welem itu reputasi sama titel. Dan aku tahu mereka kan. Maksudnya gini, titel itu penting. Jadi kalau misalkan pengen jadi juri, at least menggantikan mereka jadi juri, jadi opsi buat jadi juri. Kalian tuh harus sering ikut lomba bukan cuma skala. Oke lah, kalian sering menang misalnya Coswork, tapi ya sorry to say ini ya, Coswork itu parameternya kecil. Coswork itu parameternya kecil. Kenapa aku bilang kecil? Karena kebanyakan orang yang menang Coswork itu kebanyakan ya, bukan semua ya. Kebanyakan itu bahkan mungkin kostumnya itu ibaratnya kostum yang udah jadi. Sorry to say, udah cakep kian.
makeupnya dia mungkin komis makeup juga ya, sewa kostum komis makeup gitulah ya. Walaupun kita juga buka penyewaan, tapi kalau misalnya dari segi juri kita pengen ngasih yang memang profesional, dalam artian kan pasti sebagai peserta yang udah effort nggak mau dinilai sama orang yang bahkan nggak ngerti cosplay itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya kayak juri itu aja ya balik lagi, karena memang semakin kemari semakin minim kompetisi yang beneran kompetisi, dalam artian yang beneran bisa menghasilkan kualitas yang bagus-bagus gitulah. Jadi kalau ditanya ada nggak regenerasi, ada opsi-opsi lain yang kita hasilkan, cuma beda lagi di namanya serangkaian profesional kita bilang ada tiernya lah. Tier itu maksudnya ini juri yang udah levelnya mungkin hampir menjuarai CGP, tier yang mungkin dia sering menang lomba, tier yang mungkin dia sering menang cosplay ada, dan balik lagi ke eventnya. Kalau skalanya gede, kita sih berharap orangnya benar-benar profesional, yang benar-benar bisa menilai itu berdasarkan pengalaman dia, bukan hanya karena dia menang di event-event yang secara kompetisi itu biasa aja. Jadi ya walaupun sama-sama menang, tapi beda, kualitasnya beda, kualitas kompetisinya beda, dan itulah yang berusaha kita jaga. Yang itu yang ngebuat kita itu lumayan selektif milih juri. Nah, cuman cara mengganti beda lagi kayak bilang tadi, ikut kompetisi, aktif, dan tunjukkanlah kualitas kalian, bukan cuma sekedar tiba-tiba di event cosplay muncul dan menang, habis itu hilang lagi, tidak ada eksistensinya. Hiatus. Ya, jadi coba balikkan pertanyaan itu ke diri kalian. Kalian kalau misalnya ikut lomba, rela nggak kalian dinilai sama orang yang bahkan nggak pernah ikut lomba? Iya. Gampang sebenarnya kalau sekedar mau nge-reshuffle juri. Semua orang mau jadi juri karena bagi orang-orang itu juri kan salah satu kasta tertinggi kalau kata WLM ya. Kasta tertinggi lah di dunia perlombaan. Emang iya kan? Saya tidak suka. Jadi kalau buat orang yang mau jadi juri nggak? Ya mau gitu lah. Karena dianggap spesial, gitu. Dianggap kayak knowledge-nya tinggi. Tapi baik lagi, tetap harus ada orang yang berusaha untuk menjaga regulasi itu supaya tidak sembarangan. Itu yang harus dilihat, bukan kenapa juri itu aja. Aku sih jujur berharap pengen punya banyak opsi juri. Ya, masalah di Medan belum sebanyak itu ya. Belum sebanyak itu, orang terlalu terbiasa sama event coswall, sama kompetisi yang memang sorry to say tidak banyak effortnya menurut aku. Dan juga ya itu lagi, kalau misalnya kalian merasa kalian punya kemampuan, coba aja ajukan diri, entah kayak ngisi workshop, entah kayak sering bikin postingan-postingan tutorial di sosmed sendiri. Ya kan bakal dipertimbangkan dari segitunya. Contoh-contoh nih ya, ini mungkin agak panjang. Contoh simpel lagi nih, kalau kan jago makeup terus kan sering ngasih edukasi soal makeup, kan bakal dipakai jadi juri dan disuruh buat sebagai spesialis yang nilai makeup itu misalnya. Itu bisa. Judges guest gitu ya. Iya, itu bisa. Judges tamu gitu ya. Iya. Ya, dari bidang idol misalnya. Iya, bisa. Jadi itulah maksudnya balik lagi supaya dua arah. Jangan cuma komentar, tapi jadi pelaku juga gitu loh. Tapi thank you ini sarannya. Ya, itu sarannya bagus ya. Yang masih diharapkan sampai sekarang nggak ngaret. Ya tergantung penyelenggara sih, balik lagi. Balik lagi ya kayak kita bilang tadi. Kayaknya Sebisa mungkin KZR tidak ngaret. Iya. Telitilah melihat, jangan disamaratakan lah. Ya. Karena kalau kita yang udah berusaha buat nggak ngaret tapi tiba-tiba kena statement, dan kita lumayan sering tuh di grup-grup peserta tuh paling ngaret ya. ini pasti yang nanya ini yang mau ikut lomba nih. Lama kali pun katanya. Mending di rumah tadi aku masih makan lontong katanya. Nih next, event di tempat tertutup ada AC-nya, pengunjungnya dibatasi apalagi kalau pakai tiket. Kalau gratisan yang nggak apa-apa overload malum karena gratis. Ya ngomongin event kemarin juga kayak sini. Ya dengar ya kosan. Udah ditahan disebut juga namanya. Jadi ya baik lagi lah, kalau misalnya di event sebelumnya mungkin ada kehilafan yang kita juga sebagai orang luar tidak begitu mengerti. Tapi kita mendoakan yang terbaik. Iya. Berarti kan, tapi kan kalau rame kan berarti antusiasme cosplayer sama orang-orang Medan-Medan pecinta Jepang lain kan banyak. Iya. Berarti kan bagus. Cuma ya kalau dibilang overload ya hilang. Oh iya, sama ini nih, jangan ngebanding-bandingin event. Misalnya gini ya, yang ngebandingin kayak misalnya event di luar negeri aja, di luar kota aja dengan biaya mungkin 50.000, 100.000 aja, GS udah gini. Beda, proses event tuh beda-beda. Jangan kalian pikir bikin event tuh kayak, Bang, mau datang ke Medan nggak? Misalnya ngechat Haken ya kan, Bang mau datang ke Medan nggak? Oh boleh gitu lah. Nanti aku terbang ya sendiri ke sana ya.
Aku nyari hotel nanti sendirian enggak, guys. Budgetnya tuh beda-beda. Dan di sana ada beberapa event yang udah gede. Ini contoh ya, event-event kayak Comic Con itu udah ada budgetnya sendiri dan itu gede. Kita masih tahap berusaha supaya ada event gede. Ya, caranya kalau misalnya kita tidak bisa mengandalkan sponsor itu dengan tiketing. Itulah kenapa tiket kita itu kadang relatif mahal. Ya, relatif mahal. Karena nutupnya pakai itu. Kalau yang di luar, sponsor-sponsor banyak udah masuk. Di Medan tuh kendala paling sulitnya itu nyari sponsor. Adapun sponsor yang mau masuk, biasanya ngasihnya paling 1 juta, 2 juta. Harga tempatnya 50 juta, 100 juta. Atau ada sponsor gede tapi nggak masuk sama pasar kita. Iya. Kayak misalnya rokok gitu. Misalnya. Rokok biasanya mau ngasih gede tuh. Iya. Tapi ya mereka kan ada ininya lagi diskusinya. Mereka bakal ngasih ini gitu. Next. Ah, ini baru kayak next nih. Event gede berbayar tapi undang tamunya kayak Haken. Ya baru ya. Bisa. Bisa, balik Tapi lagi. sini dulu uang. Iya. Jadi aku kayaknya ini konfirmnya kalau misalnya salah kasih tahu aja ya. Kawan aku pernah mau nyoba undang Haken, katanya Haken tuh fee-nya aja ratusan juta. Pasnya berapa aku nggak bisa sebutkan. Fee-nya belum sama akomodasi, belum sama Belum, transportasi, akomodasi, ngurus visa Banyaknya. kerjanya lagi. Ya itu akomodasi kayak penginapan nanti kan pasti ada ridersnya juga, dia maunya apa, sampai sini biaya servisnya lagi semuanya, mungkin untuk dianya bisa berapa ratus juta gitu lah. Jadi ya kita balik lagi kalau misalnya di Medan ini kayak di Jakarta mungkin atau kayak di ibu kota negara lain yang biasanya itu ada promotor atau memang sponsor yang udah gede dan pengen ada event kayak gitu, enak gitu lah, gampang. Kadang contoh misalnya kayak aplikasi itu apa, Halu App gitu lah, udah Haken gitu lah, ya mereka budget perusahaan, jadi ya mungkin bisa sama-sama event nanti mereka yang bawa itu gampang. Tapi kita kendalanya kita nggak kayak gitu. Kita di sini sistemnya hitung nih biaya tiket nih, yang aku tahu ya, hitung biaya tiket dapatnya sekian, sewa tempat sekian. Oh ini ada budget sekian nih buat undang GS. Nah disitulah dipilih budgetnya sesuai sama GS-nya gitu lah. GS yang sesuai sama budgetnya. Itu caranya. Kalau misalnya kita ngelakukan biaya tiket 1 juta per orang, mau nggak kira-kira? Iya ya. Undang Saratosaba gratis. Siapa itu? Oh. Ya. Oke, next. Saratobau. Stand makannya atau lokasi event dekat kafe lah. Kalau sebenarnya juga butuh asupan. Stand makannya atau lokasi event dekat kafe lah. Mana ada tempat? Oke. Nah, sebenarnya banyak sih. Banyak sih. Maksud dia mungkin Tergantung sih ya, kalau misalnya eventnya di mall itu kan banyak makanan. Atau kalau kalian mengacu pada event terakhir ya di mana booth makanan itu di luar, ya karena booth makanannya kan masak-masak pakai api gitu, sengaja diletak di luar supaya nggak ngebakar yang di dalam, Iya, supaya nggak asapnya boleh. di dalam. kalau gitu. kalian bilang itu jauh berarti kalian mageran. Depan sama belakang. Sebelahnya pun kafe. Sebenarnya nggak jauh, tapi karena kondisinya terlalu ramai, Iya. jadi orang untuk keluar payah. Itu Aduh malas lah ngantri. Terus biasanya lagi. juga event di Medan ini kan rata-rata di mall. di mall ya banyak sih Paling makan minim ya di kafe, ya di tempat-tempat yang banyak makanan juga. kafe. Tapi kalau kalian mau nyari nasi padang ya payah. Iya. Susah bikin event di tempat nasi padang. saya pesan kan. Oke, next. Yang tidak ngaret dan tidak terkesan mengeksploitasi cosplay itu sendiri. Waduh. Ini kalian nih, jangan-jangan nih. Wah, KZR gila. BTW kapan lagi Amin? Nah ini dia aku suka jawab itu. Kapan nih kira-kira? Enggak, ini enggak yang dulu lah, yang atas dulu Oh. lah. Yang tidak Ngaret. yang tidak ngaret Ya, dan nggak terkesan mengeksploitasi cosplay Ya. itu sendiri dah. Dua itu. ya udah. Kalau kita kan berusaha sebisa mungkin nggak mengeksploitasi mereka. Yes. Dengan cara gimana? Ya kita sediakan kalau misalnya kompetisi hadiahnya proper. Oh nih, ini bahkan ya, contoh misalnya dulu pas awal-awal kita kerja sama Delipak, itu ada event fotonya juga. Itu aku bikin ke aku ngobrol itu ke komunitasnya misalnya. Dulu belum ada Mira itu. Anak-anak fotografer cosplay kan pertama banyak yang daftar gitu kan. Pas TM aku kasih tahu mereka, hasil foto kalian ini punya kalian, gak ada hak aku buat pakai gitulah. Jadi kalau misalnya aku mau pakai itu beda lagi kesepakatannya gitulah. Bahkan kalau misalnya pun nanti dari pihak penyelenggara mintanya hasil foto yang menang itu buat mereka, selain aku kasih tahu dia gimana term and kondisinya, aku juga ngobrolin ke pas TM gitulah. Dan bersedia enggak gitulah. Jadi ada kesepakatan dua arah gitulah, nggak tiba-tiba diambil gitu aja. Itu maksudnya itulah bentuk supaya kita tidak berusaha tidak mengeksploitasi satu kegiatan gitu, satu komunitas gitu. Kalau mau cosplay, mau foto, kalau misalnya cosplay contoh dieksploitasi mungkin itulah hadiahnya nggak seberapa, bahkan cenderung kecil. Ya. Dipaksa buat ngeramein. Dipaksa buat ngeramein di tempat yang nggak semestinya gitu. Yes. Atau di suatu konten yang sebenarnya
nggak boleh ada kita masukin gitu, kayak misalnya politik itu kan termasuk eksploitasi sebenarnya. Intinya nggak proper. Ya intinya nggak proper gitu. Itulah yang kami dari Kosmet berusaha untuk mencegah. Oke, BTW apa lagi event KZR? Deh Pak. Jadi ya kita lagi usahain supaya ada event nanti ya di bulan 5 ini. Tapi itu masih tahap negosiasi lah. Bel lagi kan kayak kita bahas dari tadi yang kita tonton lah. Negosiasi event itu lumayan susah karena permintaan dari kami juga agak lumayan tinggi, termasuk kayak di hadiah, di juri, di ini maksudnya kayak juri lah misalnya. Juri itu kita pengen juri yang begini begitu gitulah. Kayak ada ruang ganti gitulah. Jadi itu masih tahap negosiasi dan semoga mereka ACC. Kalau mereka ACC ya semua bisa happy lah gitu kan. Karena ya kami juga nggak pengen sekedar buat event doang gitu lah. Kalau buat event doang mah gampang sebenarnya. Budget pakai uang DD 300 udah bisa buat event cosplay. Flyernya nggak usah kasih tunjuk ya kan? Nggak usah, masih tahap negosiasi. 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 Astaga. Kok jadi bodoh juga deh. Oh iya. Oh, nih, next. Moga sering lagi Anisong udah bosan lihat cosplay. Oke. Anisong. Banyak yang mau ikut Anisong, tapi ya udah kontennya maksudnya kayak mungkin karena kepanjangan ya Om ya. Iya, aja kalau Anisong tuh harus diseleksi sih dia karena satu lagu itu kan 3-5 menit. 3, 4, 5 menit. 4 sampai 5 menit. Jadi kalau misalnya pesertanya anggaplah 20 gitu lah. Itu bisa berjam-jam. Kecuali dia buat acaranya 2 hari. Tapi aku setuju sih seandainya misalnya pakai sistem seleksi. Iya, dulu kan Yuki kan seleksi kan? Iya seleksi. Jadi mereka ngirimkan video dulu, mereka nyanyi, diseleksi nanti. Jadi pas hari H cuma 10 orang gitu yang terpilih. Iya, itu sebenarnya mau nggak mau idealnya kayak gitu karena juga kalau yang aku tahu baik lagi di mall mereka tidak mau ada lomba nyanyi kalau misalnya mereka nggak yakin yang nyanyi itu suaranya bagus. Karena takutnya mengganggu pengunjung. Jadi ya wajib pakai sistem seleksi. Apalagi mall grade S ya. Mall grade emangnya kalau ada Anisong pengen mau datang pagi. Anisong pagi loh itu. Biasanya ya sepengalaman gue ya. Puncaknya pagi tuh. Orang tuh nyanyi yang nonton cuma 8-10 orang, nggak bisa gitu. Oke, ini yang terakhir nih. Harapan event, ada atensi dan arahan MC untuk benar-benar menguasai panggung agar bisa membawa suasana baik sebagai pengantar performance ataupun acara. Mau gimana nih? Oh, pembawaan si MC. Dia ngebahas pembawaan MC kayaknya ya. Harapan event, ada atensi dan arahan MC untuk benar-benar menguasai panggung. Oh iya. Jadi mungkin kalau dari yang ku tangkap ibaratnya supaya event itu nggak kosong gitu lah. Jadi kalaupun misalnya lagi prepare sesuatu, nah MC-nya ini bisa ngebawa. Iya. Ngebawa pengunjung atau penonton gitu supaya nggak boring. Iya. Itu mungkin masukan buat nanti ya MC yang bakal sih kita pakai juga lah ya. Siapapun MC-nya itu. Ya, itu mungkin kalau misalnya kalian juga berniat buat jadi MC ya, ini salah satu masukan buat kalian juga lah. Tapi kalau misalnya dari tadi kan kita ngomongin kayak misalnya juri, peserta. Nah untuk MC sendiri ada nggak opsi-opsi yang memang dia udah? Ada. Nah untuk MC balik lagi. Ada orang-orang yang udah kita keep lah nama-namanya gitu lah. Tapi yang namanya MC itu kadang ada yang sendiri kan ada yang berdua. Budgetnya kan beda-beda setiap orang. MC itu kalau bagi aku itu pekerjaan profesional yang lumayan skillful lah. Jadi kalau misalnya orangnya cuma bisa ngomong tapi nggak bisa ngeliat keadaan susah juga. Susah juga sih. Jadi lumayan agak tricky lah milihnya. Ada juga MC yang tidak bisa lihat kondisi sih, lumayan barbar di event ini nggak cocok misalnya gitu lah. Kita butuh misalnya di event itu MC yang kayak gini, di event ini MC yang kayak gini. Ada yang MC yang cocok tapi harganya mahal kali. Tapi kalau untuk anak-anak cosplay sendiri, kita punya sih nama-nama yang biasanya kita bakal rekomendasiin buat jadi MC. Ya jadi itulah kita ada nama-nama yang udah kita save buat jadi MC. Tapi terlepas dari MC sebenarnya kalau dari aku pribadi ya dari kami lah mungkin pengen supaya acara cosplay, acara perwibuan lah kita bilangnya. Punya banyak konten yang lebih menarik dalam artian bukan yang itu aja gitu lah. Selama ini kan talentnya ya itu aja, bukan berarti kami tidak suka, tapi kita pengen supaya wibu ini punya sesuatu yang dia dapat berkat mengikuti komunitas, datang ke event, misalnya dia punya talent A, B, C bisa dinaikkan. Jadi ya ada sisi positif yang bakal didapat kalau misalnya ikut komunitas gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian memang punya talent gitu dan kalian udah bergabung di satu komunitas,
ya minta tolong aja ke komunitas kalian tuh untuk ajukan misalnya kan ada Iya. event gitu. Bisa kayak gitu. Apalagi kan ada event beberapa yang dia ngasih kalian free stage gitu. Nah, Yes. itu bisa jadi langkah awal kalian untuk yang berikutnya kalau memang kalian bagus kalian bakal di-hire, dipakai lagi gitu. Iya. Jadi ya gunakanlah komunitas yang kalian masukin itu. Iya, iya. Kan juga boleh sih DM KZR atau DM kami buat kayak Bang, aku punya ini. Tapi jangan cuma sekedar teks doang ya. Maksudnya Iya. kalau ada bukti video lebih bagus. Lebih bagus. Kayak misalnya kalian bergabung di Kosmed, kalian nge-follow Kosmed, terus kalian misalnya punya portofolio, ngedance atau misalnya nyanyi. Dan kalian bisa ajukan aja DM kayak misalnya, "Bang, aku punya skill ini, talent ini gitu. Boleh nggak nanti kalau ada event aku nyanyi gitu misalnya." Ya boleh gitu. Kalau memang bagus silakan. Intinya jangan malu-malu. Jangan Kadang malu-malu. orang sama kita masih serem kali abang." Iya, padahal kami baik. Taruh muka kami nih. Tapi kalau misalnya kalian DM aneh-aneh, Oh iya, kalau DM aneh-aneh, aneh-aneh, Pak, ya misi udah. Itulah dia kan. Tapi kalau face to face sama kami yang apa ya, feel free lah. Ini ada ada baik, Ser baik. nih, ada Coach Justin juga. Nah, sapa aja. Jadi kalau jumpa, Bang, gimana caranya gini? Dah, tanyakan aja. Ini ada ada Ser juga. Gak apa-apa, feel free Feel to free. ask. Lagi Om. Ya, paling itu aja sih. Sama kalau dari aku pribadi lagi aku berharap di Medan ada kabaret lagi lah. Nah, Itu mungkin yang bakal di mention misalnya gini ya. Kita harus tegaskan. Jujur kami pengen bikin kabaret. Tapi buat yang mau ikutan jangan berharap ada uangnya. Dan sediakan waktunya. Susah kan sebenarnya kan? Susah. Tapi itulah hal yang harus kita lewati kalau kita mau ada kabaret di Medan gitu lah. Karena balik lagi ya, mungkin di awalnya diniatkan dengan for fun, tapi mana tahu kalau misalnya kedepannya bisa jadikan berbayar dan ada dananya, ya kenapa enggak gitu lah kan. Kayaknya kabar ini di Medan sendiri ladang yang masih fresh sih rasaku kan. masih Iya, bisa lah, seharusnya ya. rame-rame lah ya. Tapi susahnya, contoh kan misalnya kita undang sastra musika. Pembagian budgetnya kan udah jelas nih kan, misalnya sekian. Kalau kabar biasanya kan 10, 15 orang, 20 orang. Dapatnya pun lumayan, dibagi sekian gitu banyak orang, ya Nggak terasa dikit juga. masih jadinya. Oh, tunggu. Mungkin ada yang nggak tahu apa itu kabaret. Oke. Kalau jelasin. Kabaret itu kayak drama show dia, mentah Drama di wah, sosmed. enggak lah, drama di atas panggung lah, ya rame-rame bentuknya. Mungkin kalau ada yang pernah nengok di zaman Bun Kasa itu ada rame-rame tuh, perform bareng-bareng. Ya, Mungkin referensi limitnya yang paling bagus salah satu itu kayak Kosura. Kosura. Yang misalnya itu di- Kosmed Iya. Surabaya. Di yang apa orang itu kabaret Demon Slayer rame dan itu Slayer. absolut. Iya. Atau mungkin bisa pernah ngeliat kayak live stage kayak Naruto. Naruto live stage, nah itu Naruto kabar live itu stage. salah satu contohnya. Nah, Tapi itu kan produksinya memang serius. Kita tidak seperti itulah. Itu kayak mereka setupnya, backgroundnya kan sesuai. Ini mungkin Lightingnya. kayak contoh kita sepakati satu judul. Contoh misalnya kayak Naruto misalnya gitu. Ada yang jadi si Naruto-nya, Sasuke-nya, terus dibawa ceritanya. Terus ya ada dubbingnya, ada proses latihannya, ada proses finishingnya. Ya habis itu ya mulailah di event kabaret. sebenarnya bisa kalau dibuat kayak gitu, tapi effort ya kan Om. Effort. Jadi Ya makanya semuanya lah. semuanya harus satu intensi yang sama. Iya. Ini untuk Have fun. gitu lah. Dan walaupun have fun harus tanggung jawab juga gitu lah. Jadi kalau disuruh latihan ya we, aduh bang nggak bisa, aku baru bangun. Iya, Nah, itu juga bagus sih buat ngebonding kan, karena kan memang pasti banyak yang ngelihat tuh kayak ada gap antara orang yang lama dan orang yang baru kan. Biasanya kabar tuh bisa nutup celah itulah, jadi kan bisa nanya langsung, bisa belajar langsung sama yang lama-lama, karena dia kan yang lama bakal ikutan juga. Jadi secara tidak langsung belajarnya bisa lebih cepat lah. Ya. Iya, oh kabarnya tuh bisa 11 sampai 15 orang lah ya. Bisa rame sih. Rame-rame pun lebih Rame. rame-rame pun lebih bagus. Ada yang mau jadi cameo bisa. Ya. Cameo nggak tuh. Ya pokoknya gitulah kabaret, itu dia kabaret. Jadi kalau misalnya ada yang minat, ada yang pengen buat sama kita rame-rame, bisa Ya, lah boleh. di PM. Mana nih? Nanti kita latihan di rumah Didi. Latihan di rumahku bisa. Lapangan tuh kayak lapangan bola ada rumahku tuh. Bisa tuh. Nanti Di kita- depan di alamat rumah Didi itu soalnya jual mie Aceh gitu dia. sama kayak Kemarin aja dia yang latihan di rumahmu terbanting ya kan? udah sembuh? Belum. Pokoknya kabaret itu yang dinikmati itu funnya, fun sama-sama. Itu kayak yang dibilang Om ini. Ya kalau masalah fee itu tergantung. sulit lah, Nah, masih masih sulit. susah. Cuma Susah. kalau mau iklan itu kebersamaan, nah, sama-sama lah yuk kita beli Jeko. Makan sama-sama atau enggak pizza, limo, makan sama-sama entah apa bentuknya lah. Pokoknya kita
bersamaan lah, nggak ada yang dirugikan. Itu dia. Cuma kalau mau spekta gitu kayak yang bilang tadi effort yang keluar duit. Iya. Gimana tuh? Bentuk kostum lah. Ya kostum Untuk lah. kostum apa? Karena kalau dirinci susah kan budget buat Ya, visual kostum lah, misalnya kostum. kan orang mau belum lagi dia orang yang misalnya sewa, pakai jasa makeup ya biasanya itu perorangan sih. Tapi Jadi kalau harus menyediakan kostum sendiri biasanya. minimal kostum sendiri, berlaku untuk semua, yang nggak kabaret aja. Sorry. Ada lagi kira-kira? Udah sih itu aja. Udah panjang kali sih ini, udah 3 kali ganti baterai aku nih. Iya. Oke. Jangan lupa, jangan lupa buat follow IG-nya. Cosplay Medan dan Ya kan KZR. IG pribadi nggak? Oh, IG pribadi. Iya. @renview. Soideblu_. Ya, aku Rivaldi Muhammad. Oke. Nanti ada di bawah juga. Dan jangan lupa juga follow IG-nya Cosmed buat info-info seputar cosplay. Dan kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, bisa juga DM Cosmed asalkan Boleh. yang masuk akal dan manusiawi. Yang ya. masuk akal dan manusiawi dan Ah. berhubungan sama cosplay. Yes. Kalau kalian dijawab kasar, itu salah kalian. Oh gitu. Enggak lah, bercanda. Maksudnya kalau misalnya kalian inilah memberikan pertanyaan yang kesan yang melecehkan atau terkesan menyepelekan, jadi dapat teguran lah. Nah, Oke, dan jangan lupa juga buat follow IG-nya KZR dan Kazariu Cosplay. Dan juga misalnya kalian suka sama video yang seperti ini, jangan lupa buat subscribe channelnya Kazariu, KZR.team, KZR Team namanya. Iya. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. BTW next event tanggal udah.